Mau tidak mau, negara kita ini adalah kedepannya itu adalah tanggung jawab para santri, tanggung jawab para pemuda, tanggung jawab para adik-adik semua. Kenapa demikian? Karena yang sudah lanjut usia ini sebentar lagi akan mati. Maka yang akan meneruskan semuanya adalah kamu-kamu ini. Pak Soekarno ini langsung mengutus Jenderal Sudirman untuk takziah sama Mbah Hasim. Setelah sampai di situ minta fatwa, karena kita itu kalau melawan sekutu yang nyata tidak menang, kalah, karena mereka itu lengkap senjatanya, pesawat, kapal tempur juga ada, maka kita kewalahan, yang pasti kalah. Nah, oleh karena itu beliau itu langsung takziah, langsung nyabis dengan Mbah Hasim. Setelah itu Mbah Hasim nikah terus mengumpulkan Ki Wahab Hasbullah, juga para ulama-ulama dari Banten, juga para ulama dari Madura, para ulama se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Akhirnya mereka itu ketemunya di Surabaya, musyawarah di sana. Semuanya itu sama-sama istikharah, minta petunjuk sama Allah. Nah, setelah itu Ki Wahab Hasbullah ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dimusyawarahkan sama para ulama. Nah, disitulah timbul bahwa disitu adalah jihad Hizbullah, sehingga para santri se-Jawa Timur itu disuruh bersiap-siap untuk melawan penjajah atau melawan musuh. Nah, di waktu itu para santri itu dijajah sama para kiai-kiai, khususnya para kiai sepuh dijajah. Akhirnya para pemuda-pemuda pun, khususnya area-area Surabaya di sana sudah siap dengan pering atau bambu runcing yang menghadapi meriam, yang menghadapi peluru. Tapi dengan izin Allah, akhirnya dimenangkanlah peperangan itu. Jadi sekutu di waktu itu kalah, sehingga panglima dari sekutu itu dibunuh oleh arek-arek Surabaya. Tapi dibunuhnya itu tidak memakai celurit, tidak memakai parang, tidak memakai mandor, tidak. Dia hanya membunuh itu dengan memakai tangannya. Dipukuli pakai tangan, gak dipukuli sama senjata tajam. Maka itulah termasuk penghinaan yang luar biasa terhadap sekutu. Akhirnya sekutu itu menyerah, karena panglimanya sudah mati tanpa bekas, tanpa pukulan dari benda tajam. Jadi takut mereka itu. Jadi kalau kamu, para adik-adik santri ini, berhikmat di dalam NU, insya Allah keajaiban itu bisa datang dengan sendirinya, tidak diminta. Kalau misalnya negara kita ini diserang oleh orang-orang luar. Tapi sekarang ini kita harus merapatkan barisan, karena negara kita, khususnya negara Indonesia ini, penjajah itu bukan memakai senjata, tapi memakai akal dan pikiran, sehingga merusak iman kita, merusak akhlak kita. Contohnya, yang iman kita itu dirusak, kita itu dipamerkan sama film-film yang kurang bagus ya. Itu ditonton oleh para remaja, itu ditonton oleh para anak-anak kita. Itu akhirnya timbullah di situ akhlak kita tidak bagus. Makanya kalau orang yang nyantri ini termasuk orang yang mendapat hidayah, orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berbangga kalian itu berada di dalam pesantren, berada di dalam NU. Karena tidak semudah itu orang bisa masuk pesantren, tidak semudah itu orang menjadi santri, tidak semudah itu orang juga masuk di NU. Kalau orang tidak ada mendapat hidayah
dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan masuk ke pesantren. Jadi termasuk kalian yang pada ada di pesantren ini, yang berkhidmat di pesantren, berkhidmat di NU, ini adalah termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang tertentu, orang-orang yang khusus pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian itu harus bersyukur berada di pesantren. Karena apalagi sekarang banyak zaman yang teknologi canggih ini, banyak hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa masuk ke negara kita, bisa masuk ke dalam pikiran kita, bisa masuk ke dalam jiwa raga kita, para kader-kader kita. Mau tidak mau, negara kita ini adalah kedepannya itu adalah tanggung jawab para santri, tanggung jawab para pemuda, tanggung jawab para adik-adik semua. Kenapa demikian? Karena yang sudah lanjut usia ini sebentar lagi ialah mati. Maka yang akan meneruskan semuanya adalah kamu-kamu ini. Maka sangat berbangga kalian itu berada di dalam NU, berada di dalam pondok pesantren, karena semua yang ada khususnya di Kecamatan Sambung Makmur ini, baik pesantren atau iri, baik pesantren Alisani, itu para muasisnya adalah orang-orang NU. Dulu Ki Abdul Wajid itu adalah Rois Syuriyah MBJNU Kecamatan Pengaron, dulu masih Pengaron, sampai berpindah Sambung Makmur. Terus Ki Habas Azhari adalah Mustasyar MBJNU. Dan sebelum itu Kiai Thohir Zaki pun dulu adalah orang NU. Dulu itu ada di sini, saya nggak tahu orangnya, yang disebut Kiai Maksum, itu adalah Panglima Banser, Komandan Banser di Kecamatan Pengaron, sehingga dia bisa memberantas para PKI dulu, dan dia bisa mengijazahkan kekuatan dohir batin kepada anggota Ansor Bansernya dulu. Itu Kiai Maksum. Tempatnya di mana? Di Beliangin. Kiai Maksum itu dulu tempatnya di Beliangin. Kalau yang sekarang tempat itu ditempati Haji Tati. Itu dulu tempat rumahnya di situ, kata beliau. Tapi beliau pindah ke Sungkai dan akhirnya beliau wafatnya di situ juga, di Batu Belian Sungkai ini. Itu komandan bansernya dulu. Banyak yang jadi banser, para sesepuh kita, para orang tua kita, mbah-mbah kita itu banyak yang jadi banser Ansor Banser dulu. Jadi bukan sekarang aja banser Ansor itu. Mulai dulu, mulai kakek kita, mulai dari kakek nenek kita itu sudah ada sebenarnya di kecamatan ini. Cuman gak kelihatan, gak yang seperti sekarang. Oh ini orang NU, ini orang PKI, itu dulu ada yang seperti itu. Kalau sekarang ini kan sudah meriah, sudah banyak. Apalagi di pesantren-pesantren ini sudah banyak kader-kader NU-nya.